الذين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا Rasul
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم
اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanbih ini dari Syekhna almarhum Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu wa qaddasallahu sirrah, yang bersemayam di Pataban Suryalaya Kejembaran Rahmani. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria, wanita, tua, muda, semoga ada dalam kebahagiaan. Amin. Di kerana Allah Azza wa Jalla kebahagiaan yang kekal dan abadi. Amin. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Amin. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungan. Amin. Supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, zahir dan batin. Amin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Korigogo Dirian Aksabandia Maha Suryalaya Sirna Rasa PPKM, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik zahir dan batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsyafan dalam menginjak jalan kebaikan. 4. Terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh. Hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah fitrah Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surah Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan,
Mengingat surah Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai. Tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman, tentram, gemah ripang loh dinawi. Namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin dunia dan akhirat, supaya hati tenteram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, jaga batin. Tiada lain amalan kita. Dori koko dirian naksabandia ma'at surya laya serna rasa PPKN. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani dan rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Amin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda yang mulia Syekh Ahmad Sahibul Wafatul Arifin radhiyallahu qaddasallahu sirra. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Pengersa guru almarhum Sayyidi Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu bil karamah wal barakah Rabbi arwahina sudun ya bi hadzal zaman. Sayyidi Maulana Muhyiddin Muhammad Abdul Qasim Masud Qadirian Sabandi radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammadin
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته ولمن دخل في بيته أجمعين كل شيء له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين والشهداء والصالحين وأهل كل وأصحاب كل والروح أبنا عدم بنا وتناسل بينهما إلى يوم الدين كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائهم ثم إلى أرواح سندنا وممالنا وعيمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى الصحابة وقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الوحي أئمة المتجاهلين المقلدين في الدين والعلماء الراشدين وكروه المخلصين والإدارة المالسين وسائر السادة الصوفية المواقين والأهواء كل ولي ولية مشارق الأرض إلى مغربها من يمينها إلى شمالها كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الوحي ليس نزلت وقدير نكسبني المنصور على ياسين رسالة بكائن وجميع طريق خصوص إلى آلة سلطان أضياء وصلاة كتب العالمين نزل شمح الدين نقل قدر الجلال كلا الصلاة وصلوا وسمين البهدل وشمال في الغرق وسلسل السقط وشجاب من الجميع سلسل حسن بصري وسلسل جعفر الصديق وسلسل صبر الدني وسلسل شعبية الرسل شبه لمن سبني والد الإمام ربني والشعب بن عبد الغفار المسيح وسلسل قرآن ربنا وليس وجرمان شعبت الله مبارك بن محمد وشعمت صاحب الوفاة جنات بن سيسطور أولياء بيسس محمد عبد الغوث والنصر ونسأل الله سلام رسولهم وفرائهم ولسلسلاتهم والآكزنا كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. ولدكم ومشايخنا ومشايخكم ولدكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولأوصنا واستوصنا وقال لنا إنك بدعاء الخير كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الله جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات والمسلمين الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها من شمالها كل شيء لله لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي نرجو قوة ترزق القرآن وطابنا وصلى عليه واستغفر الله الكريم وعلى آله وصحبه لمن منافس بهدى كل اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي لنا القرآن وتفرز بالقرآن وخطابنا يكون به الخير وصلى واستغفر محمد الكريم وعلى آله وصحبه لمن منافس بهدى كل من الله
Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi anzala bi-ruqan wa tanzil bil-ruqan wa tadabbil ma'id wa tunal bihi mawa'id wa salawatin wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi bi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya imam al-muttaqin wa ya safat al-amilin wa ya qawiy al-arkan wa ya habib al-rahman wa ya mujiy al-kalam al-qadim wa ya shifaa asqam as-saqim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syaikhul Qadir Al-Jailani, kutipan dari kitab Uqudul Ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tabri'ul Khatir fi Manaqibi Syaikhul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian. Amin. Sama kepada sahibul hajat, Bapak Haji Wahyudi beserta keluarga besarnya. Mudahkan rezeki yang halal. Amin. Jauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat. Amin. Diterima segala niat dan maksud kita. Amin. Dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Tuan Syaikhul Qadir Al-Jailani sebagai berikut. Manqabah ke-22. Syaikhul Qadir setiap tahun membebaskan hamba syahadan dari perbudakan serta nilai busana yang beliau pakai. Sebagian kitab manaqib meriwayatkan sudah menjadi tradisi bahwa setiap hari raya Syaikhul Qadir membeli beberapa hamba saya untuk dimerdekakan dari belenggu perbudakan. Kemudian Syekh mengantarkan mereka agar usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Syaikhul Qadir berpakaian, beliau memakai pakaian yang serba indah, bagus dan mahal harganya. Nilai kainnya seharga 10 dinar per elonya dan tutup kepalanya seharga 70.000 dinar. Terompahnya diteratas intan berlian dan jamrut. Paku terompahnya terbuat dari perak. Namun pakaian yang serba mewah itu, bila ada orang yang memerlukannya, saat itu juga beliau berikannya. Manqabah ke-33, Syaikhul Qadir menyelamatkan muridnya, seorang wanita dari pengkhianatan lelaki jahat. Diriwayatkan di kota Baghdad ada seorang wanita cantik. Sebelum ia menjadi murid Syaikhul Qadir, ada seorang lelaki fasik, hidung belang dan tunasusila menaruh perhatian pada wanita itu. Namun cintanya tidak dibalas.
lelaki itu pun tidak henti-hentinya berusaha mencari jalan untuk melakukan niat jahatnya. Pada suatu hari wanita itu berangkat menuju sebuah goa di suatu gunung untuk berkhalwat dengan tujuan ibadah. Tanpa ia ketahui bahwa ia sedang diintai oleh lelaki tadi. Ketika wanita itu tiba di dalam goa, si lelaki jahat itu masuk dengan sekuat tenaga. Ia mau memperkosa wanita itu. Wanita itu pun berusaha menghindar dari kejahatan lelaki tersebut sambil berteriak memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh Syaqalain, ya Ghusil A'zam, ya Syekh Abdul Qadir, tolong saya. Demikianlah wanita itu bertawassul dan beristighosa. Waktu itu saya sedang mengambil air wudu untuk melaksanakan sholat di madrasahnya. Lalu dilepasnya sepasang bakiak Syekh, dilemparkan ke arah gua dan tepat mengenai kepala lelaki jahat itu. Dikala lelaki jahat itu akan melakukan aksinya, bertubi-tubi sepasang bakiak memukul menampar lelaki itu dengan pukulan-pukulan yang mematikan, dan seketika itu juga ia mati. Wanita itu segera mengambil sepasang bakiak milik Syekh, lalu diserahkannya kepada Syekh. Kemudian ia mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Allahumma shalli ala abadi wa ridwan wa jangan dasari fi kulli waqti wa makan ila hadrati sultani awliya wa qudwatil asbiyabat bir rabbani wa qasi samadani sayyidina Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء النبي ووليك عبد القادر المصطفى طهر قلوبنا من كل وصف يبايعنا عن شهادتك ومحبتك منا على السنة والجماعة. شرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وبارك بها همومنا واغفر بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آملنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وجعلنا بها من المتابعين بشارعة نبيك المنتسبين بمحبته المهتدين بهدي وسيرته وتوفنا بها على السنة ولا تحرمنا فضل شفاعته وصلنا في زمرته واتباع كل المهاجرين وسائر السابقين واصحاب اليمين يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسائر الانبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين ببركة وكرامة الشيخ سلطان أولياء في هذا الزمن السيد الشيخ محمد بن قاسم ومسلم قدس الله سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan apa itu? Bulan Syawal terdiri dari 4 huruf. Kalau kita lihat dari kitab Fadhail Sudur ya, dari karya Abah Pangaksana Paraos, bulan Syawal terdiri dari 4 huruf, yaitu 1 sin, 2 waw, 3 alif dan 4 lam. Sin mempunyai arti yaitu
syajarah artinya apa? Pohon. Kalau di dalam kita mengartikan pohon dimaksud adalah sesuai firman Allah dalam surat Ibrahim, yaitu yang dimaksud adalah pohon yang diumpamakan perkataan atau lisan yang baik dan lisan yang kurang baik atau yang buruk. Nah, di dalam kitab Tidal Fadol Sudud ini, dalam surat Ibrahim 26 itu disematkan tadi yang disampaikan pohon yang baik. Pohon yang baik ini dimaksudkan adalah, yang dimaksud adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat perumpamaan pohon yang tidak baik atau yang kurang baik, ya kalau pohon yang kurang baik jika ditanamnya tidak melalui penanaman dengan cara yang benar, metode yang benar, maka hasilnya juga tidak akan sempurna. Nah, dicontohkan Abah sering mengatakan kalau pohon singkong saja ditanam sama yang tidak ditanam pasti perbedaannya sangat jelas. Kalau yang tidak ditanam dengan sempurna, pasti yang bisa dimanfaatkan daunnya, buahnya tidak. Nah, begitu juga dengan kalimat tauhid yang kita peroleh. Jadi, itu harus ditanam di dalam hati kita oleh seorang yang hatinya sudah tidak mikirin duniawi. Ya, melalui Syekh Mursyid, alhamdulillah kita sudah bertemu dengan Abah sehingga kita dapat memperoleh kalimat tauhid yang ditanamkan dengan sempurna di dalam hati kita. Kalau tadi pohon yang diumpamakan, ya, yang diumpamakan ditanam dengan baik sama yang tidak baik. Kalau yang tanam baik pasti dia mempunyai akar yang kuat, yang menghujam ke bumi, dan dahannya juga menjulang ke langit, dan pastinya ada buah. Begitu juga dengan kalimat tauhid yang ditanamkan di dalam hati kita, yaitu ujung-ujungnya apa? Menghasilkan apa ketika kita sudah mempunyai kalimat tauhid yang apalah istilahnya, kalau pemirsa Abah selalu bilang talqin, ya talqin. Ketika kita sudah mempunyai talqin dan kita mengamalkan apa yang diberikan atau yang sering disebut di amalia mursyid, diamalkan pasti menghasilkan buah. Begitu juga dengan pohon bisa menghasilkan buah durian. Pohon durian yang ditanam dengan sempurna dengan metodologi yang benar pasti menghasilkan buahnya juga cepat dan baik kalau dibandingkan pohon-pohon durian yang tidak ditanam dengan sempurna. Buahnya apa bagi orang-orang yang sudah ditalqin? Yaitu ridho Allah. Ya, ridho Allah itu suasana hati yang sudah tidak mau apa juga, yang penting bicara itu berasal dari Allah, kita terimanya dengan senang hati. Entah itu kesusahan, entah itu kebahagiaan, semuanya. Tapi saya selalu bilang, yang mudah-mudahan yang kita yang sudah pernah yang belajar ini pastinya ada ujian. Saya selalu menyampaikan di dalam hati, kalau ketemu apa ujiannya jangan berat-berat gitu loh. Kalau berat-berat juga repot juga kita ya. Kalau ya nawarnya saya, tapi saya nggak pernah saya ucapkan kabar, tapi hati saya kalau dekat apa saya selalu jangan berat-berat yang kira-kira bisa kita lewatin. Yang mudah-mudahan sampai sekarang ini ya ujian yang menurut saya khususnya pribadi ini ya masih bisa kita yang kita ini. Tapi kalau kita dengar cerita sejarah Abah, apalagi kayak Lukman sering menyampaikan Abah sejarahnya seperti apa, jangan dilihat enaknya Abah sekarang. Coba bayangin Abah tahun 70-an, 80-an yang turun naik 5 tahun dari Ciseri ke Suralaya, bukannya hal yang gampang. Bukan hal yang gampang, itu hal yang sulit. Apalagi dulu jalannya tanah merah atau apa. Lu sekarang ada oplet. Kita yang ada oplet aja ke Ciseri, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak kalau menakibnya. Nah, itu berarti salah satunya ya Pak katasin yang di dalam melakukan mempunyai arti syajarah ataupun pohon yang diartikan di dalam surat Ibrahim 26 itu ya tadi kalimat tauhid yang ditanamkan atau yang ditalkinkan. Malah lebih vulgar lagi ya, kalau kita tidak ditalkin, kita tidak punya apa-apa. Itu sering berulang kali. Dan kalau saya pelajari kitab Fadol Sudud, isinya adalah
cerita tentang takdir dan keridhaan Allah. Di bulan Rajab kemarin kita udah berbicara tentang membahas ridho Allah. Rohnya itu adalah ridho Allah. Nah, ridho Allah kapan kita terima? Ketika kita menerima takdir. Enggak ada cerita yang lain-lain lagi. Ketika kita menerima takdir, berarti kita sudah telah menerima ridho Allah. Kemudian yang kedua yaitu wow sampai ke Allah. Sampai ke Allah itu bukan ke barat, bukan ke timur, terbang ke atas, tenggelam ke bawah, bukan. Kalau kata pengesan bersama Allah itu enggak mana-mana, sudah enak bener lah kita ya kan. Nah, benar dengan hati yang di mana dulu tadi. Nah, sekali lagi kalau kata apa, udah tinggal telan aja, tinggal nikmatnya aja dah, ya, tinggal bersyukur ya alhamdulillahilladzi fadolana ala basirin min ibadihil mu'minin. Jadi nggak usah mikirin apa-apa lagi. Kalau kita sudah punya takdir, tinggal jalanin ya, banyak ya yang mesti harus lewat dari itu. Firqahnya aja 165 ya kan, harus lebih dari itu ya, malas itu. Kalau kita mau mempunyai hasil yang buah yang baik, pohon itu harus disiram, dipupuk, harus dikasih pupuk buah supaya jauh lebih menghasilkan. Begitu juga dengan kalimat tadi. Saya pernah ketemu sama Sobat Ka'bah. Ketika saya meminta sesuatu, menyampaikan sesuatu, Abah cuma udah semuanya sudah diurus sama la ilaha illallah. Artinya apa? Kita sendiri yang ngerjain. Apa sih tinggal iyain aja itu. Kalau pengalaman pribadi saya, ya, jadi berbanyaklah zikirnya. Tadi jangan sampai kurang dari 165. Lebih banyak lebih baik. Nah, usul kepada Allah itu yaitu sampai dengan hati, bukan dengan kendaraan dan pergi kemana-mana. Sudah di dalam kita kholwat aja juga sampai, jangankan kita duduk wajib dikit aja sampai. Ketika hati kita ingat, maka ingat sudah. Enggak di dalam Al-Quran nanti surat-suratnya kayak Luqman paham yang sangat memahami ya. Itu kagak ada yang disuruh membaca, suruh menulis, yang ada cuma disuruh diingat. Dengan diingat saja. Dan ya cuman kalau hati kita tidak dapat talqin tadi, mau diingat jangan diingat ajurai ya kan, yang diingat lain ketika ingat itu gede-gede. Jiwan. Nah, yang ketiga adalah alif. Alif itu mempunyai arti usul. Usul itu, nah ini antara usul dengan usul, ini perbedaan kalau dari tulisan beda-beda tipis. Usul itu yaitu pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama ini ada 3. Ya, pokoknya Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ya kita bisa pelajari dengan ilmu fikih, tauhid yang kita terima mulai pasti teman-teman pasti telah belajar dari pengajian atau dari madrasah pada waktu kecil. Nah, kita belajar ilmu tauhid dan fikih. Namun ketika kita masuk ke ihsan, nggak ketemu lagi kita dengan fikih dan itu. Kita harus pakai ilmu tasawuf. Jadi hadis Bukhari dan Umar menyatakan ketika Nabi Muhammad berduduk bersama teman-temannya, para sahabat dan teman-temannya, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada Rasul dan bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apa itu Islam? Ya Rasul, apa itu iman?" Semua dijawab dengan Nabi Muhammad dengan fasih dan benar, dibenarkan sholat. Ketika masuk ke ihsan, apa itu ihsan? Disampaikan juga. Ihsan seakan-akan pada saat kita melakukan ibadah ada Allah di depan kita atau kita melihat Allah. Kan? Yakinkan hati kita kalau kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Nah itu tahapan Islam, iman, ihsan, ya. Nah yang harus dilalui dengan ilmu tasawuf. Nggak akan dapat ilmu ihsan itu di sekolah SD, SMP, semua nggak akan dapat. Nah, dapatnya kita di mana? Alhamdulillah kita bisa dapat mulai dari pesantren Suralaya, pesantren Sinarasa, PPKM, ya kan? Nah, ini
Ini sangat penting buat kita, dan tidak banyak manusia di muka bumi ini yang memahami dan menerima keberkahan seperti kita. Makanya Abah selalu sudah bersyukur aja, sudah nggak usah apa-apa lagi. Malah ketika saya minta amalia apa ya, salawat Bani Hasyim yang 1700 sekian itu kan, kata udah kagak usah, baca aja alhamdulillah fadolana ala kasirin min ibadil mu'minin. Itu doang saya disuruh baca. Kan di dalam Al-Quran ketika kita bersyukur, Allah janji akan ditambahkan nikmat kita dan dengan syukur kita. Dan syukur kita yang alhamdulillah fadolana kagak ada yang punya kalau bukan dari surah layar, dari sunnah rasa. Nah ini penting buat kita. Perjalanan hidup, saya yakin teman-teman semua mempunyai perjalanan hidup yang beraneka ragam, termasuk pendidikan. Nah itu dipelajari. Kita sudah punya alatnya, tinggal belum ada manfaat, tambahin lagi zikirnya. Memang ketika kita lagi rajin, kita enak, tapi ketika kita lagi malas sangat berat. Ya. Nah ini juga pelajaran ini, kalau kata Kiai Lukman, pelajaran yang jenggotnya panjang-panjang seperti ini lah, ya kan? Berat Pak, sholat subuh kita saja sampai 20 rakaat. Kalau kita nggak dapat ridho dan bimbingan dari saya, kagak jadi tuh barang, kagak jadi ya. Yakin saya kagak jadi. Paling habis sholat 2 rakaat, ini kabur kita. Ini dari subuh. Kalau saya jalanin itu 6:30 saya baru bangun dari sejadah Pak. Habis itu mandi kerja. Mendingan ya jam 5 kita nongkrong rokok, ya kan itu. Ngopi ya. Berat kalau nggak dapat keridhaan Allah dan bimbingan saya mursyid, berat Pak. Apalagi maghrib sampai isya. Udah. Nah, makanya bersyukur aja. Yang keempat yaitu liko ini mempunyai arti pertemuan dengan Allah ya. Nah ini saya agak kurang memahami ya terkait liko ini, nanti mohon dibantu sama Kiai Lukman, karena pertemuan antara manusia dengan Allahnya ini kapan nih? Kita kalau vulgarnya lagi ya, kalau kita ke sana pulang kampung ya ketemu kan gitu ya kan. Nah, ini pulang kampung yang seperti apa dulu gitu. Kalau yang pulang kampung Innalillahi wa inna ilaihi, ya teman-teman dulu tes sih gitu. Lalu kalau pulang kampungnya yang ke Cicer ini oke aja lah. Nah, ini saya kurang memahami yang liko. Nanti mohon izin Kiai Lukman atau Kiai Seri bisa dapat membantu yang terkait dengan ini. Kami kaitan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.